Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Sinursani dari kelas B NPM 203507121. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembangunan politik di masa B.J. Habibie. Sebelum kita membahas mengenai pembangunan politik di masa B.J. Habibie, ada 5 poin keberhasilan B.J. Habibie selama semasa hidupnya. Jika kalian berpikir tentang demokrasi dan juga pesawat terbang, sosok yang terlintas dalam pikiran kalian sudah pasti beliau adalah B.J. Habibie. Sosoknya yang sudah banyak terlibat dalam manis pahitnya dunia politik dan juga keinginannya untuk menerbangkan pesawat karya anak bangsa buatan B.J. Habibie. Seperti yang teman-teman tahu, kehidupan B.J. Habibie selalu mempunyai cerita yang unik untuk dibahas. Akan tetapi, keberhasilannya yang selalu dibahas oleh orang lain, bahkan di setiap negara. Beliau juga tak pernah berhenti dalam mengajar keinginannya. Berikut ialah keberhasilan B.J. Habibie yang pernah ia rasakan. Yang pertama, keberhasilan menurunkan harga dolar di tahun 1998. Yang kedua, pemimpin yang memimpin pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca. Yang ketiga, berhasil membuat suatu teori yang bernama teori Habibie. Yang keempat, Habibie pernah meraih gelar dokter di Jerman. Yang kelima, mendapat banyak penghargaan internasional. Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah menggantikan presiden sebelumnya, yaitu Soeharto. Habibie menjabat sebagai presiden selama 1 tahun, mulai dari tahun 1998 sampai tahun 1999. Meski terbilang singkat, Habibie mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat mulai dari pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan demokratis, pres yang bebas bersuara dan tidak lagi dikekang dan berada di bawah tekanan pemerintah, hingga kemerdekaan Timor Leste. Berikut merupakan kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama ialah kebebasan pres. Pada masa pemerintah sebelumnya, pres dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dan pemerintahan, sehingga apabila ada pres yang menentang kebijakan pemerintah, maka akan mendapat hukuman. Berikutnya ialah pemilu bebas dan demokratis. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilu. Hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia tahun 1999. Pada tahun 1999, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu pada tahun 1955. Selanjutnya ialah otonomi daerah. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk diterapkan di bangsa Indonesia ini. Sehingga pada masa pemerintahan B.J. Habibie, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dari hasil lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintegrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. Lalu, berakhirnya diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Inpres Nomor 26 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 4 Tahun 1999
yang dikeluarkan oleh B.J. Habibie merupakan titik awal untuk mengakhiri perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Dalam Impres menghapuskan larangan untuk berbicara dan mengajar bahasa Mandarin. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa ini diwariskan dari masa pemerintahan Soeharto yang sebelumnya memberlakukan program anti-komunis yang berimbas pada diskriminasi terhadap etnis tertentu. Selanjutnya ialah lahirnya Komnas Perempuan. Pada peristiwa Mei 1998, banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan, terutama dari etnis Tionghoa. Hal ini memicu lahirnya tuntutan dari masyarakat agar masalah ini tidak terulang kembali. Untuk memenuhi tuntutan ini, B.J. Habibie mengeluarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang akhirnya melahirkan Komisi Nasional Perempuan Indonesia. Lalu kemerdekaan Timor Leste. Referendum atau pemisah diri Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terlaksana pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Referendum ini mengantarkan Timor Leste menjadi negara yang merdeka. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapatkan persetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi, B.J. Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste. Lalu yang terakhir ialah wewenang Bank Indonesia. Pada tahun 1998, B.J. Habibie melaksanakan restrukturasi perbankan di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia harus terpisah dari pemerintah agar tetap bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Pemisah Bank Indonesia dari pemerintah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.